khususnya Namaskar. khususnya untuk teman-teman orang muda. Selamat malam, selamat sahabat. Mungkin teman-teman orang muda, karena kita lagi pekan doa orang muda ya, kita bisa on cam. Dan juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian juga kita semua bisa sama-sama on cam. Baiklah, apa suara saya terdengar dengan jelas? Tidak ada gangguan? Oke. Iya, terdengar, Kak. Oke. Apa share screen-nya juga sudah bisa terlihat ya? Pada Sudah, malam Kak. hari Oke. Pada malam hari ini kita memasuki pekan doa orang muda pada hari yang ke-6 dengan tema besar kita pada tahun ini Global Day, yaitu Love is a Verb. Dan untuk judul malam ini, judul renungan pada malam ini yaitu, oke, mohon tunggu sebentar karena di sini agak nge-lag jaringannya. Karena kebetulan saya belum di rumah, ini masih di kampus, jadi mohon maaf sekali karena jadi yang di belakang ini juga bukan di kamar saya, ini lagi di ruangan laboratorium di kampus. Karena kalau pulang dulu ke rumah, di sini lagi hujan deras, nanti takutnya jadi terlambat kita kebaktian. Jadi ya sudahlah, di kampus dulu aja renungannya. Oke, sepertinya di sini sudah nggak ada gangguan ya. Untuk judul renungan pada malam hari ini yaitu mengasihi berarti berbagi. Namun sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan lebih lanjut, baiknya kita tunduk kepala dan berdoa sekali lagi. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami, hingga masing-masing kami boleh join untuk beribadah pada malam Sabat ini. Tuhan, pada saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, boleh berbicara kepada kami, urapi hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap apa yang hamba boleh bicarakan, itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan, tuntun masing-masing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, di dalam nama Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus dari dosa. Amin. Oke, jadi apa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang tahu salah satu scene dari film yang ada di gambar ini tentang peperangan ya sepertinya, atau mungkin ini dia sudah mulai terlihat mungkin buat yang suka nonton film, biasanya nih kalau sudah ada satu tokoh pemeran utama di situ yang diperlihatkan, biasanya langsung bisa tebak ya itu film apa. Oke. Ini Hacksaw Ridge, dan di sini diceritakan based on the incredible true story. Jadi film ini itu diambil dari kisah nyata, benar-benar kisah nyata yang terjadi pada seseorang yang kemudian dijadikan sebuah film. Oke, ini adalah pemerannya. Jadi film ini diperankan oleh seseorang yang bernama Desmond Doss. Dia lahir pada tahun 1919 di Virginia. Dan kebetulan Desmond Doss ini diceritakan bahwa dia bekerja sebagai seorang tentara. Dia bekerja di Angkatan Darat untuk negara Amerika Serikat. Jadi dia adalah tentara Amerika. Dan dia adalah salah satu tentara yang bertugas pada saat Perang Dunia Kedua yang berlangsung pada bulan April pada tahun 1942. Namun sesuatu yang menurut saya unik dari Desmond Doss ini adalah biasanya kita kalau kita lihat tentara sudah pasti akan berpakaian layaknya tentara dan pasti udah bawa senjata atau seenggaknya pistol kemanapun pergi, atau mungkin
Kalau kita lihat udah tentara pakai seragam lengkap kayak gitu, entah mereka mau pergi sedekat apapun, pasti mereka akan membawa perlengkapan, membawa senjatanya. Tetapi sesuatu hal yang berbeda dari Desmondos ini. Dia adalah tentara, tapi dia menolak untuk membawa senjata. Dia menolak untuk membawa senjata dan ada sesuatu alasan yang uh, mendasari keputusannya tersebut. Jadi diceritakan bahwa Desmondos ini adalah seorang Nasrani. Dia seorang Nasrani dan dia sangat menjunjung tinggi dan sangat mengikuti perintah-perintah di Alkitab. Salah satunya yaitu jangan membunuh. Nah, oleh karena Tuhan mengatakan bahwa kita tidak boleh membunuh, maka Desmondos ini memutuskan untuk tidak mau membawa senjata, karena kalau membawa senjata sudah pasti akan digunakan untuk membunuh orang lain ketika ada suatu bahaya, dan dia tidak mau akan melanggar dari salah satu 10 hukum tersebut. Dan ternyata bukan hanya saja hukum membunuh yang dia tidak mau dan mendasari dia untuk tidak membawa senjata, ternyata diceritakan ceritanya ini adalah Desmondos ini adalah seorang Advent. Dia adalah seorang Advent. Jadi ada 2 hukum dari 10 perintah Tuhan yang dia pegang. Selain daripada dia tidak mau membawa senjata karena dia tidak mau membunuh orang, melanggar hukum, dia juga tidak mau untuk ikut berperang atau mengikuti kegiatan-kegiatan pada hari Sabat karena dia mau menguduskan hari Sabat. Namun bukan sesuatu hal yang mudah, bukan sesuatu keputusan yang mudah untuk pekerjaannya sebagai tentara, tapi dia nggak mau bawa senjata. Mungkin kalau kita sekarang lihat pun aneh ya. Mungkin kalau kita punya kenalan yang orang Advent juga, sama-sama pengikut Tuhan, lalu dia seorang tentara dan dia tidak membawa senjata, terlihat seperti aneh. Jadi mungkin kesannya kalau saya pribadi ngelihatnya jadi kayak bukan tentara. Tapi itu yang dia ambil untuk menjadi keputusannya. Dia sangat menjaga sekali perintah-perintah Tuhan. Oleh karena keputusan yang dia ambil, maka Desmondos ini pun terancam. Dia diancam untuk diadili secara militer atas keputusannya tersebut. Namun dia mendapat bantuan oleh komandannya. Oleh komandannya diperbolehkan untuk dia tidak membawa senjata. Jadi Desmondos ini dia dijadikan tentara medis. Dia tidak membawa senjata, namun ketika ada perang maka dia yang akan bertanggung jawab untuk membantu serta mengobati orang-orang yang terluka. Sesuatu keputusan yang sulit. Selain dia sudah dari awal sudah terancam untuk mau dipidanakan secara militer, dan puji Tuhan dia mendapat respon yang baik dari komandannya. Tetapi tidak berhenti di situ saja. Ketika dari pimpinan dia sudah mendapat izin, tapi ternyata dari teman-temannya tidak semudah itu. Jadi di kalangan dia sesama tentara lainnya, sesama prajurit lainnya, dia diejek, dia dicemooh karena dia beda sendiri. Bukan karena dia tidak sanggup untuk membawa senjata, tapi karena pilihannya dia yang membuat dia dilecehkan. Tetapi dia tidak menyerah begitu saja pada tekanan-tekanan tersebut. Dia tetap memegang prinsip apa yang sudah dia ambil keputusan dari awal. Mungkin kita bisa coba bayangkan kalau kita ada di posisi Desmondos. Kita sudah berbangga diri kita jadi tentara, kita diterima menjadi seorang prajurit, tetapi kita nggak bawa senjata. Sesuatu hal yang aneh. Mungkin kalau anak-anak di sekolah atau di kampus, kita kayak beda sendiri. Kita kayak mau pergi sekolah, tapi kita nggak bawa tas, kita nggak bawa buku paket, kita nggak bawa buku tulis, kita nggak bawa kotak pensil. Jadi kayak kita sama-sama ke tempat yang sama-sama ke sekolah, sama-sama pakai seragam yang sama, tapi seperti berbeda sendiri. Dan itulah yang terjadi pada Desmondos saat itu. Lalu pada bulan diceritakan pada bulan April 1945 terjadi pertempuran Okinawa. Pertempuran Okinawa ini merupakan pertempuran yang terbilang cukup besar
karena mungkin menewaskan banyak orang, dan saat itu membuat gaduh banyak negara atau mungkin satu dunia. Jadi peperangan ini merupakan peperangan yang sangat besar. Di situ diceritakan bahwa peperangan itu terjadi antara Amerika Serikat dan juga Jepang. Saat itu Jepang ingin tetap mempertahankan kedudukannya, dan karena satu dan lain hal, maka diceritakan akhirnya para prajurit dari Amerika Serikat ini pun mundur. Namun ketika mereka mundur, bukan mundur dengan keadaan yang baik-baik. Mereka mundur, tapi dengan keadaan kita bisa lihat di slide, banyak tentara Amerika yang sudah mulai berjatuhan. Sudah banyak yang terluka parah kalau kita lihat di gambarnya. Nah, apa yang dilakukan oleh Desmond Doss ini? Dia sebagai tentara medis, saat itu rekan-rekan sesamanya dia yang sesama tentara medis, mereka tidak mau untuk mengambil resiko. Jadi ketika peperangan terjadi dan mereka melihat bahwa banyak rekan-rekan militer mereka yang bertugas untuk membawa senjata itu banyak yang terluka, mereka tidak berani untuk menghampiri zona merah atau zona berbahaya tersebut karena mereka juga takut untuk mereka yang jadi terluka. Tapi sesuatu hal yang berbeda yang dilakukan oleh Desmond Doss. Saat peperangan sengit itu terjadi dan dia melihat banyak sekali teman-teman yang gugur, dia memperhatikan dan dia mencari cara bagaimana supaya dia bisa membantu teman-temannya. Dan akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari zona nyamannya dia, dari tempat yang sebenarnya aman. Dia mendatangi zona merah itu, dia membawa teman-temannya, kalau kita bisa lihat di sini di slide, dia berusaha untuk membawa teman-temannya ke tempat yang lebih aman, ke atas bukit. Dan di sebelah kanan, di slide yang sebelah kanan itu, di gambar yang sebelah kanan, kita bisa lihat bagaimana perjuangannya dia untuk boleh menyelamatkan teman-temannya. Jadi dia naik ke bukit, dia pasang itu tali sendiri, dia gunakan segala macam simpul untuk boleh menyelamatkan teman-temannya sampai naik ke atas, dan dia mulai mengobati teman-temannya. Satu orang naik, dua orang naik, tiga orang naik, dan terus menerus. Dan Bapak Ibu serta saudara-saudara tahu, hal ini dia lakukan selama 12 jam. Selama 12 jam. Kita bayangkan selama 12 jam dia harus dari atas bukit, dia turun lagi ke bawah, dia selamatkan teman-temannya, dia pasang ke tali, dia naikkan, begitu terus selama 12 jam. Dan selama 12 jam itu total teman yang dia selamatkan dari peperangan tersebut sebanyak 75 orang. Jadi kalau saya tadi waktu saya baca, terus saya pikir, waduh, saya kalau diberi suatu pekerjaan, terus disuruh kerja 6 jam, itu rasanya sudah lelah sekali loh. Lelah sekali 6 jam. Apalagi Desmond Doss ini 12 jam dengan pekerjaan yang mungkin bukan di depan laptop lalu duduk, tapi pekerjaan yang seperti mendaki gunung tapi bolak-balik 12 jam. Jadi sangat melelahkan sekali. Lalu karena keperkasaannya dan karena jiwa kepahlawanannya ini, akhirnya Desmond Doss diberikan suatu penghargaan oleh negaranya setelah peperangan itu selesai karena dia berhasil menyelamatkan 75 temannya yang terluka. Dan beberapa tahun setelah itu, ini adalah foto Desmond Doss pada saat usianya yang sudah menua. Jadi beberapa tahun setelah peperangan itu dia mulai banyak diwawancarai, dan sebagian besar pertanyaan yang diajukan oleh banyak orang kepada Desmond Doss adalah bagaimana caranya pada saat itu Desmond Doss ini boleh kuat untuk menjalani hal tersebut selama 12 jam. Dan dia katakan hanya satu hal yang dia lakukan. Dia hanya berdoa sama Tuhan. Dan dia ngomong, Tuhan, tolong saya untuk boleh menyelamatkan satu orang lagi. Jadi ketika dia turun, dia menyelamatkan temannya dan dia naikkan ke atas bukit ke tempat yang aman, dia berdoa sama Tuhan untuk, Tuhan tolong aku, bantu aku supaya aku bisa menyelamatkan satu orang lagi. Saat orang yang kedua naik,
Dia turun lagi ke bawah, dia berdoa hal yang sama. Tuhan bantu aku, Tuhan bantu aku. Begitu seterusnya sampai 12 jam hingga 75 orang yang akhirnya selamat. Hanya dengan kalimat, Tuhan bantu aku untuk boleh menyelamatkan satu orang lagi. Oke, dari cerita Desmondos ini, sesuatu pelajaran yang sangat lumayan menegur saya. Karena seringkali kita sebagai manusia ketika kita menghadapi suatu kesulitan, apalagi ketika kesulitan tersebut itu bukan bukan kita yang merasakan langsung, mungkin orang lain, kita melihat orang lain sedang kesusahan. Seringkali kita itu kurang simpati sama orang. Saya sendiri, saya sendiri merasa bahwa kadang saya kurang peka. Ketika ada orang lain yang membutuhkan bantuan dalam hal apapun itu, kurang sekali rasa peka itu untuk mau menolong orang tersebut. Tapi ternyata apa yang dilakukan oleh Desmondos ini memberikan suatu gambaran yang sangat baik untuk saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara saya orang muda sekalian di kehidupan kita. Di mana Desmondos, dia bekerja tanpa lelah dan dia menyertakan doa dalam pekerjaannya. Hanya dengan kata, Tuhan tolong saya menemukan satu lagi. Hanya itu, tetapi dia ternyata menyelamatkan banyak jiwa. Dan itu membawa keselamatan bagi orang lain. Tidak hanya Desmondos saja, di Alkitab banyak contoh dari tokoh-tokoh Alkitab yang tidak bisa diam ketika mereka eh, diberkati atau mereka memiliki sesuatu. Mereka membagikannya kepada orang lain. Di sini contoh yang pertama adalah seorang kusta. Diceritakan bahwa Alkitab memberitahukan kita tentang suatu hal. Seorang laki-laki yang menderita sakit kusta, dia datang kepada Yesus dan bertelut. Dia memohon, katanya, engkau memiliki kuasa untuk menyembuhkan saya jika engkau mau. Dan karena kata-katanya itu, maka Yesus pun hatinya merasa tersentuh dan dia merasa kasihan dengan orang itu. Lalu Tuhan Yesus pun meletakkan tangan ke atas orang itu, dan dia berkata, aku mau sekarang engkau sudah sembuh. Ketika itu juga penyakit kusta yang ada di orang itu pun sembuh. Dan apa yang dilakukan oleh orang kusta ini setelah dia sembuh? Apa dia berdiam diri atau hal yang lain yang dia lakukan? Ternyata ketika orang itu sembuh, Tuhan Yesus memberikan suatu pesan. Tuhan katakan bahwa ingat, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Dan Tuhan Yesus memerintahkan dia untuk pergi, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk ketahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi apa yang orang ini lakukan itu dia nggak bisa diam. Ketika Tuhan suruh untuk diam-diam aja, kasih persembahan aja, dia nggak bisa. Dia malah pergi ke orang-orang lain, dia masuk ke kota dan dia menceritakan tentang apa yang Tuhan Yesus sudah katakan, apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan atas kesembuhan orang itu. Dan di sini kita mempelajari bahwa ketika orang kusta itu mengalami kesembuhan, hal berikutnya yang dia lakukan adalah bersaksi. Dia tidak diam, tapi dia bersaksi mengenai kebaikan Tuhan atas hidupnya. Lalu contoh Alkitab yang kedua, yaitu menceritakan tentang seorang yang kerasukan setan. Seorang pria yang kerasukan setan. Dia berasal dari wilayah Garada atau daerah Garada. Diceritakan bahwa orang ini itu kemasukan setan dan bukan hanya satu atau dua setan, tetapi legiun. Arti dari legiun ini sendiri yaitu 6.000 prajurit infanteri, 700 prajurit. Jadi dia kerasukan setan dalam jumlah yang sangat banyak. Lalu pada suatu hari Yesus datang ke wilayahnya dan Tuhan Yesus memang sengaja datang memang untuk mau membebaskan orang ini daripada godaan setan. Lalu Tuhan Yesus pun menyembuhkan orang itu dan membebaskannya daripada kuasa kegelapan. Lalu kita lihat apa yang terjadi kemudian. Pada waktu Yesus naik ke perahu,
Jadi setelah laki-laki ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada dia itu kurang lebih sama seperti orang kusta yang sebelumnya. Tuhan bilang, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang kampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana dia telah mengasihi engkau. Jadi dia disuruh pulang. Tapi bedanya, dia disuruh pulang dan disuruh memberitakan apa yang sudah buat atas hidupnya. Dan orang ini pun menurut rasa syukurnya dia atas kesembuhannya dia dari kuasa kegelapan, orang itu menuruti perintah Tuhan. Lalu dia mulai pergi dan dia mulai memberitakan Injil ke daerah-daerah lainnya. Lalu cerita dari tokoh Alkitab lainnya yang eh, hampir sama diceritakan tentang seorang perempuan Samaria. Di sini perempuan ini adalah seorang perempuan yang memiliki masa lalu yang dan dia merasa malu akan hal itu. Dan pada suatu hari Yesus pergi ke sumur untuk mengambil air dan di sana dia bertemu dengan wanita itu. Lalu Yesus bertanya, "Maukah engkau memberi aku minum air? Berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Dan apa yang terjadi? Wanita yang memiliki masa lalu yang tidak menyenangkan ini dalam hidupnya, dia meminta air kehidupan langsung kepada Yesus. Diceritakan dalam Yohanes 4 ayat 28 sampai 30. Dan setelah peristiwa Yesus meminta air, yang di situ lalu pergi ke kota. Dan dia berkata kepada orang-orang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Dan orang-orang yang mendengar hal itu pun mereka langsung pergi dan mereka mau menemui Yesus. Perempuan Samaria itu sama seperti orang kusta dan orang yang kerasukan setan. Mereka nggak bisa diam. Tiga tokoh Alkitab ini dan ditambah dengan Desmondos itu adalah orang-orang yang tidak bisa diam. Mereka uh, mereka ketika mereka mendapat suatu kesaksian, maka mereka mengembalikan kesaksian itu kepada orang lain. Jadi tanpa disadari ketika mereka diberkati, mereka pun menjadi berkat bagi orang lain. Dan dari kisah-kisah ini kita belajar bahwa di dalam Korintus 5 ayat 14 dikatakan kasih Kristus menguasai hidup kita. Jadi sebagai orang percaya kita harus memegang teguh, kita harus mengingat baik-baik di dalam kehidupan kita bahwa kasih Kristus itu menguasai kehidupan kita, mengikuti kita sepanjang kehidupan kita. Oleh karena Kristus mengasihi kita dan oleh karena kasihnya maka Tuhan sudah memberikan banyak hal kepada kita, maka hal itu juga yang harus kita sebarkan kepada orang lain. Mungkin memberi di sini memberi tidak selalu dalam konteks materi. Memberi tidak harus ketika ada sumbangan, ketika ada suatu musibah, bencana alam dan lain-lain. Memberi mungkin tidak harus mengenai uang, tetapi memberi juga mengenai apa yang kita miliki. Seperti yang tadi Desmondos sudah lakukan. Dia tidak punya uang untuk membawa teman-temannya ke rumah sakit. Tapi dia punya pengetahuan, dia punya tenaga yang bisa dia gunakan untuk menolong orang lain. Dan sama seperti ketiga tokoh Alkitab yang sudah diceritakan tadi. Mereka mereka tidak berbagi dalam hal materi, tapi mereka berbagi mengenai hal kesaksian. Saya yakin sekali Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, teman-teman orang muda, di sepanjang kehidupan kita, mungkin orang-orang muda juga yang merasa bahwa kami masih muda, mungkin pengalaman kami pun masih belum banyak, tapi akan selalu ada hal-hal yang kita bisa bagikan ke orang lain, sekecil apapun itu. Mungkin sesuatu hal yang kecil bagi kita, itu sangat berarti bagi orang lain. Seperti misalnya, salah satu contoh, saya
saya adalah salah satu anak perantau. Saya jauh dari orang tua dalam waktu yang sangat lama. Mungkin nggak ada orang yang tiba-tiba datang ke rumah, datang ke kosan saya lalu kayak membantu. Ini Dita, Bapak, Ibu, Tante, Om beri 10 juta, 20 juta, tidak seperti itu. Tapi saya akan merasa sangat bersyukur, saya akan merasa sangat diperhatikan ketika ada teman, ada kerabat, ada orang tua yang menanyakan kabar, lalu memperhatikan bagaimana mungkin kuliahnya, bagaimana kesehatannya, apakah baik-baik aja. Itu hanya pertanyaan sesimpel itu sangat berarti bagi saya. Bagi saya yang di sini kondisinya jauh dari orang tua, ketika ada orang tua lainnya yang bertanya hal tersebut, saya merasa sangat diperhatikan. Jadi dari cerita ini, dari pengalaman yang saya rasakan ini, saya merasa bahwa benar-benar memberi itu tidak harus materi. Memberi perhatian pun itu sudah menjadi sesuatu hal yang sangat berharga bagi orang lain. Dan dari pelajaran ini juga kita belajar bahwa dikatakan setelah Yesus dibangkitkan, dia naik ke surga dan disambut dengan antusias oleh para malaikatnya. Ketika para malaikat memuji dia atas kemenangan yang telah dicapai, salah satu dari mereka mendekati Tuhan dengan pertanyaan berikut. Rencana apa yang Anda miliki untuk melanjutkan pekerjaan yang telah Anda mulai di bumi? Lalu tanpa ragu-ragu Yesus menjawab, aku meninggalkannya di tangan para rasul. Mereka akan meneruskannya kepada orang lain, dan yang lain kepada yang lain sampai semua orang tahu. Jadi dari kutipan ini, dari jawaban Tuhan Yesus ini, kita memiliki satu pesan. Kita memiliki satu tugas. Sebagai orang-orang percaya, sebagai murid-murid Tuhan, kita memiliki tugas untuk boleh mengabarkan atau bersaksi mengenai Tuhan Yesus melalui kehidupan kita. Kita bertanggung jawab untuk boleh menjadi contoh bagi orang lain. Kita memiliki tanggung jawab untuk boleh menyelamatkan orang lain dalam kesusahannya, karena Tuhan pesankan kepada kita agar kita meneruskan apa yang Tuhan sudah kerjakan saat Tuhan datang ke dunia. Lalu tidak sampai di situ saja, malaikat itu bertanya lagi kepadanya, bagaimana jika orang-orang ini gagal? Apakah Tuhan tidak punya rencana lain? Dan Tuhan menjawab dengan pasti, saya tidak punya rencana lain. Tidak ada rencana lain. Satu-satunya rencana adalah agar kita masing-masing bersaksi tentang apa yang telah Yesus lakukan di dalam diri kita dan bagi kita. Kasih kepada Allah dan sesama kita seharusnya menuntun kita untuk membagikan pesan dan keselamatan. Diingatkan lagi, dari jawaban Tuhan Yesus yang ini kita diingatkan lagi bahwa tugas kita adalah bersaksi. Bersaksi mengenai Tuhan Yesus, bersaksi mengenai peran yang Tuhan Yesus lakoni di dalam kehidupan kita. Dan itu adalah tanggung jawab yang besar. Itu artinya kita juga harus mencerminkan kehidupan yang menyerupai Dia. Jadi suatu pelajaran yang sangat baik pada malam hari ini di Pekan Doa Orang Muda, bagaimana kita diingatkan untuk berbagi. Karena kasih itu tidak untuk diri kita sendiri, tetapi kasih itu untuk dibagikan kepada orang lain. Sekian firman renungan yang bisa saya dapat bawakan. Kiranya firman ini boleh memberkati masing-masing kita. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati.